going to write you a letter. When I turn the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to let go even after all of this time. You are the reason why I'm fucked up, was drugged up. I looked up 'cause I believed in all those lies. That you loved me, you never loved me. I don't know how to accept that what you did still colors me black. And it's got me like, I feel so, I made this void now, you don't look back. And it's got me like, I feel so, let's achieve this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk sore hari ini menunya latihannya saya mau running 1 jam MAF training ya, karena memang walaupun sudah lumayan sering lari, tapi sepertinya perlu banyak-banyak untuk dilatih kembali terkait dengan cadence, terkait dengan formnya, biar lebih lebih ekonomis lagi lah ya. Terus yang selanjutnya, walaupun saya itu sudah bisa PS4 ya gitu, cuman ya memang harus diperbaiki banyak hal lah ya. Maka dari itu mungkin ini sore hari ini kita bahas terkait dengan apa-apa saja yang menjadi kesalahan saya di tahun 2024 saat saya itu memulai aktivitas lari ini ya. Mari kita bahas. Ya, bisa dibilang saya ini bukan pelari profesional ya, karena memang pelari rekreasional yang larinya cuma di perumahan sama di pedesaan. Ya, ini mungkin berbagi pengalaman saja ya, agar nantinya teman-teman semuanya itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang dulu pernah saya lakukan. Walaupun kalau dipikir-pikir, karena memang sebenarnya kesalahan-kesalahan dulu itu muaranya itu karena kurangnya ilmu sih, lebih tepatnya. Walaupun ya background saya itu adalah di dunia kesehatan ya, saya sudah belajar anatomi, fisiologi, terus terkait dengan fungsi-fungsi otot dan fungsi-fungsi tubuh kayak gitu kan. Cuman memang spesifik terkait dengan dunia lari ini memang baru ya. Tapi kalau setelah dibaca-baca dan dipelajari ya nyambung lah ya, karena memang di sana saya belajarnya. Plus sebelumnya juga, sebelum lari ini kan saya sebenarnya sudah rutin olahraga juga. Ada olahraga futsal ya, olahraga bola sih sebenarnya, futsal, terus mini soccer atau sepak bola yang lapangan besar ya. Mengapa saya memilih lari ya, karena memang lari ini kan olahraga yang bisa dilakukan sendiri. Kalau futsal dan lain sebagainya itu kan butuh teman ya. Malah bahas yang lain, kita bahas saja kesalahan-kesalahan saya dulu waktu memulai lari, biar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita bahas satu persatu. Jadi untuk mempermudah saja, ini saya bagi menjadi 3 ya. Persiapan lari, saat latihan, sama pasca latihan.
Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini berkaitan persiapan. Ada beberapa hal sih yang dulu saya lakukan itu menjadi yang kesalahan. Yang pertama, ini berkaitan dengan outfit ataupun dengan sepatu yang saya pakai. Yang pertama terkait dengan sepatu. Saya dulu awal-awal memulai lari itu kan sebenarnya nggak punya sepatu lari, itu nggak punya. Akhirnya saya pakai sepatu futsal. Ya ini sebenarnya plus sama minus sebenarnya ya. Plusnya ya pada akhirnya saya memulai untuk bergerak. Minusnya apa? Ya minusnya pada akhirnya ini tidak support untuk aktivitas yang saya lakukan, yang pada akhirnya beberapa kali latihan dengan sepatu futsal itu ya kakinya istilahnya itu pegel-pegel, sakit seperti itu. Ini untuk yang equipmentnya atau outfitnya ya. Pertama sepatu. Jadi kesalahan saya itu yang pertama adalah saya tidak menggunakan sepatu yang direkomendasikan. Itu. Yang kesalahan yang kedua itu adalah terkait dengan baju. Ya. Ini saya pakai, kalau sekarang kan yang pakai dry fit ya. Karena kalau dry fit kan kalau misalkan kena keringat langsung bisa nyebar atau menguap untuk apa namanya itu keringatnya. Tapi dulu saya tuh pakai katun, pakai kaos katun kayak gitu kan. Wah berat banget. Apalagi kalau lagi long run itu luar biasa. Ya. Jadi kesalahan yang kedua itu adalah terkait dengan bajunya. Saya salah pilih baju. Kalau bisa sih memang pakai yang dry fit, baik itu yang celana maupun yang kaosnya ya. Agar apa? Agar nanti juga mempermudah untuk performa. Yang ketiga itu masih persiapan. Itu saya salah dalam timing waktunya. Beberapa kali itu saya saat lari ya saya milih waktunya itu waktu yang mendekati siang kayak gitu kan. Wah panas sekali, yang pada akhirnya membuat badan saya pun juga tidak nyaman. Maka kalau bisa sih ya hindari waktu di siang hari. Karena apa? Kalau siang hari kan otomatis untuk apa namanya terkait dengan suhunya kan lebih panas, sehingga cairan kita pun akan banyak untuk menguap. Jadi seperti itu ya. Kalau bisa itu pagi atau sore seperti ini ya, bukan di terik matahari. Ya kita lanjut lari. Ini saya mau masuk ke lapangan Pancasila. Kalau lagi kosong ya, kayaknya kosong ini. Oke, lanjut lari. Sudah di track, banyak yang lagi latihan. Ya kita lanjutkan. Kalau tadi kesalahan di dalam saya persiapan, mungkin ini kesalahan saat saya latihan ya. Nanti kalau kok ternyata ada tambahan dari teman-teman bisa ditambahkan ya. Kalau saya sendiri sih saat latihan di awal saya itu mulai latihan di tahun 2024 itu
lebih terpaku pas sama kecepatannya. Pengennya itu PS 3, PS 4, PS 5 kayak gitu kan, langsung, padahal itu tubuh itu belum melakukan persiapan. Jadi mindset yang ada di latihan saya itu adalah di 1-2 bulan bahkan 3 bulan di tahun 2024 itu adalah fokus pada kecepatan, dan itu luar biasa. Pada akhirnya yaitu badannya pegal-pegal semua, karena kan hampir tiap hari itu latihan dengan kecepatan yang luar biasa kencang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kesalahan saya setelah saya itu fokus pada kecepatan, karena memang mindset saya itu adalah lari itu ya harus cepat. Itu adalah kesalahan saya itu berkaitan dengan kesalahan di dalam menentukan jarak. Di awal-awal saya memang jaraknya itu masih pendek, tapi setelah 5 kilo bisa, saya langsung nge-push ke 10 kilo, dan hampir tiap hari saya itu larinya 10 kilo. Efeknya apa? Ya itu, badannya capek semua ya. Hampir tiap hari seperti itu. Akhirnya kegiatan-kegiatan saya nggak bisa maksimal ya. Kita lanjut lari dulu ya. Lanjut lagi, kesalahan saya yang selanjutnya itu adalah terkait dengan strike-nya ya. Walaupun sebenarnya kalau heel strike mungkin lebih ke nantinya akan terjadi resiko cedera ya, seperti itu. Tapi akan lebih ekonomis lagi kalau kita itu pakai mid foot strike kayak gitu ya, di kaki bagian tengah. Jadi seperti itu. Saat itu saya landingnya itu pakai kaki bagian heel ya, sehingga sepatunya banyak terkikisnya di bagian belakang kayak gitu. Efeknya apa ya? Efeknya memang pada akhirnya cedera lagi, seperti itu ya. Itu adalah kesalahan. Jadi saya tidak belajar running form yang benar. Sampai sekarang pun saya masih belajar basic running drill maupun running form yang benar ya. Lanjut. Ini juga kesalahan saya dulu saat lari, jarang bawa minum. Bahkan yang saya lari 10 km pun dari awal sampai akhir saya itu nggak minum ya. Ini mungkin kalau sehari 2 hari nggak masalah ya, tapi kalau misalkan itu sampai berbulan-bulan ya, mungkin nanti fisiologis tubuh itu nanti akan ada beberapa, kalau bisa dibilang ya kerusakan lah. Karena kan kalau misalkan tubuh itu butuh banyak cairan, saat kita olahraga otomatis kan cairannya berkurang. Maka memang sekarang ya, mau saya itu larinya cuma 5 kilo 10 kilo kayak gitu ya, usahakan selalu bawa minum. Bismillah. Ya, kita lari lagi. Kesalahan saya selanjutnya adalah tidak ada variasi latihan ya, entah itu tempo, easy run, long run, bahkan strength training saya pun juga tidak melakukan. Jadi itu kesalahan-kesalahan saya dulu yang semoga menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya terkait dengan saat saya latihan lari. Kita lanjut ke kesalahan pasca latihan.
kalau di trek bawaannya pengen cepet terus ya. Jadi pengen latihan interval, walaupun sebenarnya kakinya saya sakit ini. Coba aja ya. Nggak perlu dipaksa banget sih sebenarnya. Capek. Nggak mau maksa. Paling tadi sempat nih. Kesalahan saya yang terakhir terkait dengan setelah lari ya. Dulu saya biasanya itu jarang pendinginan ya. Maka yang terjadi kadang saya itu DOMS, delay onset muscle soreness atau nyeri otot yang tertunda. Biasanya hari ini latihan, 2-3 hari lagi baru merasakan sakit. Itu DOMS. Biasanya saya seperti itu karena jarang pendinginan. Terus yang selanjutnya juga, ini yang kesalahan saya setelah saya berlari, biasanya tidak langsung intake hidrasi atau cairan ya, nggak langsung minum seperti ini ya. Ya, mohon maaf ya, ini saya ngevlognya agak tidak lancar ya, karena kalau di trek lari kayak gini terdistrak, pengen fokus ke latihan sebenarnya, tapi ya sudah apa adanya, ala kadarnya ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, walaupun saya vlognya seperti ini ya, nggak terlalu maksimal untuk hari ini, tapi semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Untuk kesempatan sore hari ini sebenarnya saya belum selesai latihannya, masih ada waktu 20 menit untuk saya selesaikan, tapi mungkin ini saya mau perjalanan pulang saja ya. Ini kan karena dari jarak lapangan Pancasila sampai tempat saya itu sekitar 2 kilo ya, sekitar 15-an menit kalau lari ya. Kalau jalan ya paling 20 menit ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.